Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali nih gue akhirnya bisa kembali menyapa kalian. Tentunya hanya di channel gue yang bakalan selalu nge-share tentang pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi. Yes, semoga kalian selalu bahagia ya. Pokoknya yang pastinya yang terbaik apapun yang sedang kalian lakuin, tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Di video kali ini gue bakal nge-share lagi pengalaman pribadi gue guys. Sebenarnya sih gue jujur gak mau nge-share untuk pengalaman yang satu ini karena cukup cukup lebih private gitu. Mungkin kalian juga tahu lah tentang pengalaman gue sama kakak ipar gue kan. Nah itu pun juga awalnya gue agak gimana untuk nge-share-nya. Cuman respon dari kaliannya baik, makanya gue lanjutin. Seperti halnya di video kali ini gue juga mau nge-share pengalaman pribadi gue. Ya udah deh akhirnya gue bakal nge-share buat kalian semuanya. Yaitu gue pernah main sama om gue sendiri. Om siapa tuh Kim? Ya om lah, paman. Penasaran nggak kayak gimana ceritanya? Ya udah, yuk mari kita mulai. Jadi guys, khusus untuk cerita gue kali ini bareng om gue sendiri, ini kejadiannya sudah lama banget ya. Oke, sudah lama banget ketika waktu itu gue masih remaja. Jadi jangan sampai kalian salah paham kalau ini kejadiannya baru kemarin-kemarin gitu. Karena ini kejadiannya dulu banget. Oke. Waktu itu ceritanya gue mau main ke rumah bibi gue, which is ya ada suaminya lah, yaitu om gue sendiri. Sebenarnya gue main ke rumah bibi gue ini bukan karena emang pengen main ke rumah om atau bibi gue aja sih guys, tapi gue main sama sepupu gue karena memang kita itu selalu main bareng gitu istilahnya. Jadi ketika ada hari libur atau misalnya pengen main ya pasti gue main ke sana gitu. Waktu itu singkat cerita gue pun sudah di rumah bibi gue dan kondisi di rumahnya juga seperti biasa, ada bibi gue yang lagi di dapur dan juga anak-anaknya. Gue pun langsung main sama anak-anaknya alias sepupu gue sendiri. Semuanya awalnya berjalan normal sih guys, nggak ada apa-apa. Ketika gue main sama sepupu gue pun juga suasana ya seperti anak-anak remaja pada umumnya lah, ngobrol-ngobrol sambil nonton TV gitu kan. Terus tak lupa juga bibi gue nyediain cemilan, jadi kita sambil makan. Ya semuanya itu bener-bener berjalan apa adanya aja gitu guys. Awalnya gak ada something yang membuat gue tuh akhirnya dapetin sesuatu hal yang bikin gue happy. Terus ketika gue lagi main sama sepupu gue, tiba-tiba si bibi itu datang nyamperin dan gue pun ya basa-basi kali ya. Pi, si om kemana? Ada di kamar lagi tidur. Oh, belum kelihatan dari tadi. Iya, dia tidur siang dari tadi belum keluar. Oh iya deh. Ya udah setelah kayak gitu si bibi pun kembali ke dapur. Karena mungkin dia harus masak gitu ya. Gue pun ya kembali lanjut ngobrol dan main sama sepupu gue. Sepupu gue tiba-tiba ngajakin main guys. Jadi akhirnya kita pun keluar dari rumah bibi gue. Karena sepupu gue itu memang suka ngajakin main di luar. Waktu itu kita mau main di lapangan sih. Ya biasalah main-main anak-anak remaja gitu guys. Kita di outdoor gitu main gitu sama dia. Ketika gue lagi di lapangan lagi main sama sepupu gue itu, tiba-tiba sepupu gue bilang kayak gini, aduh ketinggalan deh ini. Apaan? Ini remote-nya nanti gimana nggak bisa nerbanginnya? Oh iya juga, emang di mana sih? Ya di rumah, tapi terakhir kali sih kalau nggak salah di kamar bokap gue katanya. Oh ya udah ambil aja, ambilin dong katanya. Masa gue diambilinnya? Please katanya. Ya udah deh guys, akhirnya gue pun ngambilin tuh remote ya ke rumah dan gue akhirnya balik lagi. Menyebalkan sebenarnya sih, cuman ya udahlah. Gue pun kembali ke rumah si bibi. Bi, ya, ini nyari remote di mana? Remote apa katanya? Remote yang buat nerbangin pesawat-pesawatan itu tuh. Oh, cari aja, mungkin di ruang tengah. Tapi tadi bilang katanya di kamar. Kamar, oh ya udah pokoknya cari aja. Ayo udah deh. Akhirnya gue pun nyari sendiri guys. Ya gue mana tahu ya. Pokoknya awal-awal gue nyari tengah nggak ada. Di setiap pojokan juga nggak ada. Nggak ada bi. Ya udah cari di kamar mungkin. Di kamar om juga tuh. Coba aja cek. Ya udah, akhirnya gue pun
masuk ke kamar om gue. Pelan-pelan dong, karena emang dia lagi tidur gitu. Pas buka pintu, kan udah dalam keadaan masuk ya guys, setengah gitu, kepala udah masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba gue melihat sebuah pemandangan yang bikin gue itu takjub, bikin gue itu langsung traveling. Om gue lagi tidur guys, dan tidurnya itu tanpa apa-apa. Dia telentang dan nya ini dalam keadaan setengah bangkit. Gue yang remaja aja udah menjadi cowok pelangi, ngeliat kayak gituan itu aduh, bener-bener bikin gue tuh langsung, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Mungkin dengan ekspresi ini kalian bisa mengungkapkan dan mengartikannya gitu loh guys. Ya akhirnya ketika gue pelan-pelan masuk kamar, yang awalnya mau nyari itu remote, jujur li gue teralihkan sama si om ini. Terus Kim, lu ngapain tuh ketika ngeliat kayak gitu? Gue salting, gue gak bisa diem. Gue mondar mandir tapi mata ngeliat bodinya si om ini gitu. Dan sebagai informasi, kalau si om ini secara body sih tinggi dan gempal ya, berkumis juga, pokoknya ala om-om gitu deh. Dan itu salah satu kategori atau tipe yang kadang gue suka di zamannya gitu loh guys. Ya udah, gue mondar mandir nyari remote di mana gitu, di mana, padahal gue tuh ngelama-lamain karena gue tuh pengen ngeliat terus tuh kondisi si om yang lagi tidur. Dan dia itu kedenger sedikit setengah ngorok gitu, jadi pasti dia pules banget tidurnya. Sampai pada akhirnya gue menemukan sebuah remote itu guys, dan remote-nya itu tepat banget di deket si om. Jadi di kasurnya itu kan ada meja kecil di sampingnya. Nah, si remote-nya itu ketutup sama buku di bawahnya. Aduh, udah ketemu nih remote-nya. Kayaknya kalau udah ketemu kayak gini ya udah, gue bakal kembali keluar dan main sama sepupu gue. Ketika gue mau ngambil remote itu, karena kondisi remote sama si om ini berdekatan banget guys, bersampingan gitu kan, dia yang lagi tidur telentang itu, dan bener-bener membuat gue tuh akhirnya berani nekat. Gue nggak jadi ambil remote, tapi gue malah mendekat sama si om. Gue pelan-pelan mendekat, sampai dekat banget, sampai setengah duduk ya di samping ranjangnya itu. Tangan kanan gue ini itu, aduh, bener-bener dengan gemeterannya gitu ya, mulai ngelakuin yang namanya traveling dari area atasnya si om. Sampai nempel Kim. Yes, sampai nempel. Dan itu gue berani banget guys, seriusan. Gue pelan-pelan, gue pokoknya sampai dari awalnya nempel sampai dinempelin lagi, sampai bener-bener kerasa gitu. Dan mungkin gongnya itu ketika tangan gue meraih ke titik tengahnya. Ketika tiba di titik tengah itu, terus diapain Kim? Awalnya sih sama, cuma nempel doang, nempel gitu kan. Lucunya ketika gue berhasil menggenggam si om itu, makin bangkit dan makin bangkit. Itu gue sumpah kayak keluar keringet dingin, tangan juga gemeter, mana itu kondisinya juga makin bangkit, dan si om pun juga belum menunjukkan kayak mau bangun, soalnya pules banget. Gue harus gimana gitu setelah kondisi kayak gitu guys. Ya udah, setelah gue pegang, gue refleks aja sih guys, spontan aja gitu. Gue langsung mendekatkan si om ini ke area ini, dan pelan-pelan banget itu gue ngelakuinnya dengan gemeter dan rasa takut tapi pengen gitu kan. Akhirnya si om ini berhasil nempel di area ininya gue. Awalnya cuman gini doang nih, tapi lama-kelamaan karena responnya juga dia diem aja, perlahan-lahan gue mulai karaoke. Makin lama dari pelan ke pelan, dan makin lama makin enjoy. Gue makin lanjut, makin bener-bener menikmati karaoke itu. Dan gue sudah sangat nekat dan masa bodoh sekali waktu sore hari itu guys. Dan tibalah momen dimana ketika gue lagi enak-enakan karaoke, si omnya bangun. Lo bayangin gak gimana ekspresi gue
ketika gue karaoke si Om dalam keadaan tidur, lalu dia kebangun. Dia langsung kaget. Dan gue langsung, beberapa detik kita terdiam. Gue kayak takut banget, sumpah takut banget. Gue menunduk dan dia pun juga kayak mungkin menyadarkan diri dari tidur kali ya, karena orang tidur pasti ketika kebangun, apalagi mendadak seperti itu, pasti ada momen dimana dia tuh belum sadar sepenuhnya gitu loh guys. Terus tiba-tiba dia langsung bilang, lagi apa katanya. Oh enggak, mau ngambil remote. Oh ya udah katanya. Terus gue langsung berdiri, langsung ambil remote tuh, langsung ambil remote. Ketika gue ngambil remote, ya udah ya Om, kan gue balik badan. Tiba-tiba tangan kiri gue ditarik sama si Om. Sini dulu katanya. Gue langsung balik badan. Ya Om. Tiba-tiba dia kayak gini. Apa maksudnya ya dia kayak gitu? Tiba dia langsung senyum. Ya udah, akhirnya gue paham, gue pun lanjut ngelakuin karaoke lagi. Sumpah, itu surprisingly banget guys. Gue pikir gue bakal dicaci maki, bakalan diomongin, bakal diceramahin, tapi gue malah dipersilahkan gitu. Itu bener-bener momen yang, aduh, gak akan pernah terulang lagi mungkin di zaman sekarang ini. Terus akhirnya lu karaoke lagi Kim? Yes, akhirnya gue karaoke lagi dengan leluasa dan dengan kondisi pintu yang udah gue tutup rapat. Dan itu pun juga kondisinya gue nggak lama-lama ya, karena gue takut banget, takut Bibi itu masuk kamar, karena kan gue lagi nyari remote tuh ceritanya. Pokoknya ini kejadian tuh nggak selama seperti gue nyeritain kayak gini guys, tapi bener-bener kayak tektoknya tuh kayak cepat gitu. Ya udah, akhirnya gue pun karaoke. Gue sekarang menikmati banget si Om ini yang aduh, aromanya juga bikin gak tahan pokoknya. Ya om-om lah gitu ya guys. Terus lu karaoke doang? Iya, gue karaoke doang. Sampai ada momen dimana kan gue tuh kondisinya waktu pertama kali karaoke dan ketika dia kebangun itu dia masih di kasur ya guys. Terus dia langsung bangun berdiri dan akhirnya gue pun jongkok. Gue karaoke lagi dan dia sambil fokus ke pintu. Dan sambil beberapa saat gue karaoke menikmatinya, tiba-tiba dia ngeluarin ekspresi gitu guys. Terus setelah beberapa saat, akhirnya ternyata dia tumpah banyak. Seriusan, gue sampai oh my god, banyak juga nih gitu ya. Setelah tumpah, setelah kelar ya udah, gue langsung senyum sama si Om. Dia juga senyum, makasih ya katanya. Dan kayak gitu, ya udah aku mau kembali main, ngambil remote, kembali main deh. Udah deh guys, itu gue langsung keluar. Dan pas ketika gue udah dalam keadaan keluar dan bawa remote itu, si bibinya langsung nyahut, gimana? Ada remote-nya? Ada nih, ketemu. Oh syukur deh katanya. Si Om masih tidur? Masih, tadi kulihat masih tidur. Padahal sudah gue karaoke. Ya udah, akhirnya gue pun kembali main sama sepupu gue. Lama banget sih, iya nyarinya susah. Tadi gue disuruh sama bibi dulu bentar, alasan doang sebenarnya sih, gue habis do something gitu. Dan ketika main pun akhirnya gue nggak fokus guys, karena gue antara aduh tadi happy juga ya, seneng juga gue bisa akhirnya gitu sama si Om sekian lama gitu. Selama ini gue nggak pernah ngelakuin kayak gitu-gitu, malah sekalinya dapet langsung gitu. Gue jadi nggak fokus mainnya karena kebayang-bayang kejadian tadi. Plus juga gue agak worry, takutnya apakah ini sebuah jebakan gitu yang nantinya bakal dia ungkapin ke orang rumah atau gimana. Pokoknya tuh gue bener-bener ada rasa seneng, ada rasa worry, dua campur aduk itu. Karena setelah kejadian ini pun ya gue kan pulang, jadi nggak ada momen gue tuh kayak speak up berdua sama si Om dari
empat mata gitu kasarnya tuh nggak ada lagi guys. Jadi semua itu kayak udah aja gitu, beneran. Dan mungkin setelah kejadian tadi juga nggak tahu si Om memandang gue nya jadi kayak apa, apakah dia jadi tahu kalau gue cowok pelangi atau mungkin sekedar main-main doang tadi yang gue lakuin. Pokoknya intinya tadi itu momen yang kayaknya ingin terulang lagi gitu. Mungkin kalau terulang lagi di sini bisa lebih dikomunikasiin dulu dari awalnya, nggak yang seperti tadi. Yang jelas gue bener-bener bahagia banget. Pengalaman masa remaja bisa main sama om gue sendiri itu bener-bener amazing deh buat gue waktu itu. Gimana guys kalian dengan cerita gue kali ini? Semoga terhibur ya. Apakah kalian punya pengalaman yang sama kayak gue? Main yang tidak biasa seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Gue pengen baca. Kali aja ada yang ngalamin juga. Karena apapun di dunia ini pasti ada. Gak ada yang gak mungkin kalau emang kesempatan itu ada ya. Pokoknya thank you banget buat kalian yang udah dengerin video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Plus nyalain tombol loncengnya. Biar gue makin semangat bikin konten cerita gue berikutnya. Oke guys, thank you so much and see you next time.